terdampak COVID-19. Oleh karena itu, marilah nanti kita dengarkan bersama sosialisasi dari pemateri dari Mas Hadi Surahman ya. Sudah datang ya Mas Hadi Surahman. Ya, terima kasih Mas Hadi Surahman atau Hadi Rahman, mohon maaf. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan bisa dimanfaatkan oleh seluruh wajib pajak dalam memanfaatkan PMK 44 ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit, namun sebelum saya mengakhiri, sedikit informasi lain. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa KPP Pratama Surabaya Karangpilang tahun 2018 mengikuti zona integritas KPP Pratama Surabaya Karangpilang lolos zona integritas wilayah bebas korupsi yang diinisiasi oleh negara. Nah, tentunya hal tersebut atas peran aktif dari Bapak Ibu wajib pajak di wilayah KPP Karangpilang. Untuk tahun 2020 ini, KPP Pratama Surabaya Karangpilang menuju zona integritas wilayah birokrasi bersih melayani. Namun karena adanya COVID-19 ini tentunya sudah berdampak kepada semua lini di seluruh dunia. Di Indonesia demikian juga. Oleh karena itu mungkin pelaksanaannya tidak tahu kapan akan dilaksanakan lagi karena COVID-19 ini tidak tahu kapan selesainya, kapan berakhirnya. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi COVID Corona ini segera berlalu dan Bapak Ibu semuanya wajib pajak bisa melaksanakan kegiatan usaha dan tentunya pajak yang dibayarkan akan memberi manfaat kepada APBN karena pajak yang Bapak Ibu semuanya tentunya akan dipergunakan untuk penanganan COVID-19. Lalu dilihat dari sosial media, berita-berita adalah 405 triliun untuk penanganan COVID-19. Dari situ mungkin pajak-pajak yang Bapak Ibu berikan semoga bermanfaat dan tentunya kami berharap semoga mendapat imbalan dari Allah SWT. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan. Baik, karena ini tadi sudah ditunjuk oleh Mas Arya sebagai MC atau host. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti acara pada pagi hari ini dan bisa memanfaatkan kesempatan baik ini menggunakan PMK 44 ini di dalam pelaksanaannya nanti. Silakan mencermati, memahami, dan mengikuti apa yang disampaikan oleh pemateri sehingga PMK 44 ini benar-benar bisa dimanfaatkan. Baik, sebelum saya tutup mungkin saya buka ya Mas Arya ya. Acara sosialisasi PMK 44 tentang insentif pajak kepada wajib pajak terdampak COVID-19 ini saya nyatakan dibuka. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita beri pos kepada Bapak Sutrisno yang telah memberikan sambutan dan pembukaan secara simbolis acara pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita pada acara inti, marilah kita ikuti bersama edukasi perpajakan tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19 yang akan dipaparkan oleh narasumber kita pada pagi hari ini, Tenaga Penyuluh Kanwil DCP Jawa Timur 1. Kepada Bapak Hadi Surahman, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat puji syukur. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Bisa angkat tangannya kalau terdengar? Ya, saya lanjutkan, Bapak Ibu. Situasi yang berubah sejak adanya pandemi COVID-19 ini membuat kita harus beradaptasi dalam melakukan sosialisasi maupun penyampaian peraturan perpajakan, salah satunya menggunakan media webinar saat ini, dan kondisi perubahan-perubahan yang terinsentif perpajakan kepada, ingat di tahun 2017, 2016 digulirkannya program amnesti pajak. Banyak peraturan yang terkait dengan amnesti pajak yang pada saat itu digulirkan dalam waktu hanya sekitar 2 bulan. Demikian juga dalam kondisi yang terjadi di tahun 2020 saat ini, dalam kondisi pandemi COVID-19. Pemerintah memberikan berbagai bentuk insentif yang diturunkan dalam beberapa peraturan perpajakan. Kemarin diawali dengan munculnya Perpu 01 yang sudah ditetapkan kemarin DPR, PMK 44 yang mencabut berlakunya PMK 23. Dalam waktu 2 bulan merupakan waktu yang cukup pendek untuk kemudian kita bisa melihat ada beberapa peraturan yang kemudian bergulir dan langsung diterapkan pada saat itu juga. Tentunya nanti dalam pelaksanaan di lapangan, baik secara konsep peraturan maupun secara teknis pelaksanaannya akan ada beberapa kendala yang akan menjadi lebih baik untuk bisa segera diatasi apabila Bapak Ibu selaku wajib pajak sering berkonsultasi dengan kami, sering memberikan masukan kepada kami di Direktorat Jenderal Pajak sehingga seluruh permasalahan terkait berlakunya peraturan ini bisa segera diatasi. Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah disampaikan dalam pengantar tadi, Mas, ya, aku bisa screen sharing. Bisa sebentar ya, Bapak Ibu. Silakan Pak Adi. Oke. Di dalam slide yang akan saya tampilkan pada Bapak Ibu, di awal slide disebutkan sedang menjadi latar belakang sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo mengenai diperlukannya penyelamatan terkait stimulus ekonomi karena wabah COVID-19 ini telah memberikan pengaruh dampak yang besar sekali bagi perekonomian negara kita. Salah satunya adalah di sektor UMKM. Sebenarnya sudah terbit terlebih dahulu PMK 23 yang kemudian dicabut dan diganti dengan PMK 44. Di mana pemberlakunya PMK 44 ini memiliki beberapa perbedaan yang sangat signifikan. Dengan tema berlakunya PMK 4 ini adalah memberikan insentif pada sektor-sektor tambahan dan guna menjangkau sektor UMKM. Di PMK 23 sebelumnya, sektor UMKM belum disentuh untuk kemudian mendapatkan fasilitas seperti yang diatur di dalam PMK 44. Dalam slide, Bapak Ibu bisa lihat, paling tidak di PMK 44 yang akan kita bahas nanti ada sekitar 5 fasilitas yang akan perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama adalah fasilitas terkait dengan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Yang kedua adalah PPh final UMKM ditanggung pemerintah, di mana sebelumnya untuk PPh final UMKM ditanggung pemerintah ini tidak atau belum masuk ke dalam sektor terkait yang diatur dalam PMK 23. Namun di PMK 44 ini kemudian diatur. Yang ketiga adalah pembebasan PPh pasal 22 impor. Yang keempat, pengurangan angsuran PPh pasal 25. Dan yang terakhir adalah pengembalian pendahuluan PPN. 5 fasilitas yang diberikan di dalam PMK 44 ini mempunyai ciri khas dan kondisi yang harus dipenuhi baik secara formal oleh Bapak Ibu maupun secara teknis transaksinya. Bapak Ibu perlu perhatikan pada kata-kata yang dicetak tebal dalam slide yang tampil di depan. Ada kata-kata ditanggung pemerintah, ada kata-kata pembebasan, ada pengurangan angsuran, dan pengembalian pendahuluan. Di dalam
slide ini terlihat jumlah KLU yang bertambah dari sebelumnya yang diatur di PMK 23 menjadi PMK 44. Nah, sebagai pengantar Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan di dalam PMK ini adalah ketentuan terkait siapa yang berhak mendapatkan insentif tersebut. Di dalam slide ini kita bisa melihat ada kata-kata KLU, kualifikasi lapangan usaha. Di mana kita bisa melihat kualifikasi lapangan usaha itu adalah satu, kita bisa melihat di dalam master file kita yang ada di dalam master file Direktorat Jenderal Pajak, di mana terkait dengan kualifikasi lapangan usaha, pertama kali ditentukan itu berasal dari pada saat Bapak Ibu melakukan pendaftaran yang Bapak Ibu cantumkan, tuliskan, isikan di dalam SPT tahunan Bapak Ibu. Sehingga yang perlu diperhatikan dalam PMK 44 ini adalah KLU adalah mengakses fasilitas-fasilitas yang telah disediakan PMK 44. Kenapa? Karena tidak seluruh sektor bisa mendapatkan akses terhadap fasilitas ini. Hanya yang telah ditentukan di dalam PMK 44 ini. Kita mulai masuk ke dalam pembahasan satu persatu terkait dengan fasilitas atau insentif perpajakan. Insentif perpajakan yang pertama adalah insentif perpajakan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Kenapa kata-kata yang kemudian digunakan adalah ditanggung pemerintah? Karena PPh pasal 21 yang muncul di dalam perhitungan masing-masing penghasilan yang diterima oleh pegawai kita pada dasarnya adalah terutang. PPh pasal 21 tetap terutang, perhitungan tetap dilakukan. Tapi atas jumlah PPh pasal 21 terutang, sepanjang memenuhi kriteria yang disebutkan di dalam PMK 44 ini, terkait dengan siapa yang menerima dan terkait dengan jenis penghasilannya, maka atas penghasilan yang terutang tersebut dilakukan atau ditanggung oleh pemerintah. Berarti karena ditanggung oleh pemerintah, pajak yang dipotong oleh perusahaan itu harus dikembalikan kembali kepada pegawainya. Sekali lagi, pajak yang dipotong oleh perusahaan selama penghasilan tersebut memenuhi persyaratan siapa yang menerima, dan yang kedua adalah jenis penghasilannya, maka pajak yang telah dipotong tersebut harus dikembalikan dan dibayarkan secara tunai kepada pegawainya. Perhatian Bapak Ibu, karena kalau kita sudah berbicara insentif, maka kelanjutannya nanti pasti akan ada kewajiban pelaporan terkait dengan pemanfaatan insentif tersebut. Oke. Dua hal yang kemudian saya tekankan pada bahasan saya yang pertama tadi, yaitu siapa yang menerima, dan yang kedua adalah apa jenis penghasilannya. Di dalam slide selanjutnya, Bapak Ibu bisa melihat bahwa yang berhak menerima adalah pegawai. Sekali lagi, yang berhak menerima adalah pegawai. Kriteria pegawai, Bapak Ibu bisa melihat di dalam PMK 44 di pasal 1 pada suatu jabatan atau kegiatan. Dari situ Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa kalau kemudian Bapak Ibu ada pegawai yang menerima penghasilan sebagaimana yang disebutkan di dalam poin B, memiliki NPWP, dan yang bersangkutan penghasilannya itu adalah yang diterima di masa tersebut adalah bersifat tetap dan teratur, dan apabila disetahunkan tidak lebih dari 200 juta rupiah, maka boleh mendapatkan insentif PPh pasal 21 DTP, ditanggung pemerintah. Nah, kalau kemudian kita menjabarkan bagaimana cara melakukan perhitungan dan jenis penghasilan mana yang kemudian harus kita lihat, maka Bapak Ibu bisa merujuk kepada lampiran PMK 44. Lampiran PMK 44 yang akan saya tampilkan di dalam file berikut ini. Di lampiran PMK 44 yang Bapak Ibu bisa lihat di
halaman 46, yang Bapak Ibu bisa lihat di halaman 46, di situ Bapak Ibu akan melihat terdapat 1, 2, 3, dan di dalam 4 kondisi yang dicontohkan di dalam lampiran ini, Bapak Ibu secara garis besar yang bisa saya sampaikan adalah dengan insentif PPh pasal 21 yang diterima secara tetap hanya meliputi penghasilan yang diterima secara tetap dalam satu masa tersebut. Berarti kalau misalnya kita jabarkan berdasarkan praktek kita di lapangan, saya tidak mengacu kepada contoh yang ada di sini supaya lebih singkat dalam pembahasannya. Bapak Ibu bisa melihat bahwa satu, kalau misalnya kita mengibaratkan gaji pegawai kita atau penghasilan yang diterima oleh pegawai kita itu terdiri dari gaji tetap dan kemudian tunjangan dan kemudian dia mendapatkan bonus, maka apa yang bisa disebut dengan gaji dan penghasilan itu, gaji dan tunjangan itu sudah pasti tetap. Setiap bulan akan berulang. Bonus, kita lihat dulu, apakah bonus ini akan selalu muncul di dalam penghasilan secara tetap, berulang, atau tidak. Kalau kemudian komponen penghasilan kita itu adalah gaji, tunjangan, Januari, Februari sampai dengan April. Ya, komponen tambahan penghasilan yaitu THR. Apakah bulan Mei THR tersebut juga mendapatkan fasilitas insentif PPh pasal 21? Enggak. Yang mendapatkan fasilitas PPh pasal 21, insentif PPh pasal 21 berdasarkan PMK 44 adalah yang diterima secara tetap dalam masa tersebut yang meliputi penghasilan berupa gaji, mohon maaf Bapak Ibu, terdapat kendala teknis, udah ya? Udah masuk. Saya lanjutkan, mohon maaf ada kendala teknis, sempat terputus jaringannya. Apakah saya sudah terdengar kembali suara saya? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini yang perlu diperhatikan terkait dengan perhitungan insentif PPh pasal 21. Oke, sebelum kemudian saya agak loncat ke perhitungan terkait dengan insentif PPh pasal 21 karena kadangkala kita dalam membaca peraturan kita selalu konsen pada batan tubuh peraturan tersebut sampai kita melupakan contoh-contoh yang muncul di dalam peraturan tersebut. Sehingga Bapak Ibu tolong diperhatikan nanti di PMK 44 di situ sudah diterapkan tata cara perhitungan untuk insentif PPh pasal 21. Dan yang menjadi perhatian adalah nantinya kalau di dalam penerapan bulan Mei adalah munculnya unsur
gaji, munculnya unsur gaji tunjangan yang diselangkan yang tidak melebihi 200 juta, ya itu merupakan objek untuk diberikan insentif BTP PPh pasal 21. Namun terkait dengan THR, pajak yang muncul tetap harus dipotong dan dilakukan penyetoran. Siapa saja yang boleh mendapatkan insentif atau memanfaatkan insentif BPh pasal 21? Yaitu adalah memiliki klasifikasi lapangan usaha yang ada di lampiran A. Di situ banyak sekali KLU yang disebutkan, perusahaan KIT dan perusahaan yang mempunyai izin terkait kawasan berikat. Nah, Bapak Ibu, di dalam pengecualiannya ada beberapa penghasilan nanti yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu, yaitu kalau misalnya penghasilan ini sebenarnya berasal atau bersumber dari APBN APBD atau atas penghasilan tersebut sebelum berlakunya berlakunya PMK 44 ini sudah merupakan objek DTP. Berarti dia tidak perlu untuk kemudian atau tidak boleh mendapatkan insentif ini kembali. Nah, Bapak Ibu, mohon diperhatikan secara garis besar PMK 44 ini mengatur fasilitas yang dapat diberikan atau insentif yang dapat dinikmati oleh wajib pajak, insentif yang dapat dinikmati oleh wajib pajak selama masa April sampai dengan masa September. Masa April sampai dengan masa September. Harus berhati-hati di sini karena kita sudah masuk di bulan Mei, dan masa April sudah lewat, hampir kita sekarang itu sudah mendekati masa pelaporannya. Apakah berarti dengan diberlakukannya PMK 44 ini dan kemudian kita baru tahu informasi ini, kemudian membuat kita tidak bisa memperoleh fasilitas PPh pasal 21 DTP ini? Tidak. PMK 44 kemudian diatur lebih lanjut menggunakan SE nomor 29 tahun 2020 mengenai tata cara pelaksanaan PMK 44 ini. Di situ disebutkan bahwa Bapak Ibu kalau ingin memanfaatkan fasilitas insentif pasal 21 DTP ini harus melakukan pemberitahuan, dan surat pemberitahuan penggunaan insentif ini harus diterima sebelum tanggal 20. Sebelum tanggal 20 Mei. Mohon maaf saya nggak katakan, kalau kata-katanya paling lambat tanggal 20, bukan bulan sebelum tanggal 20, tapi paling lambat tanggal 20. Sekarang tanggal 19, besok sudah tanggal 20, maka Bapak Ibu silakan gunakan surat pemberitahuan ini untuk pemanfaatan paling lambat tanggal 20. Sehingga kita masih bisa mendapatkan insentif PPh pasal 21 DTP berdasarkan PMK 44 untuk masa April. Apabila terjadi sesuatu hal yang membuat kita tidak bisa menggunakan fasilitas ini karena surat pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh-nya baru kita masukkan setelah tanggal 20, apakah kita tidak boleh memanfaatkan insentif ini, Pak? Masih bisa tetap dimanfaatkan, namun tidak untuk masa Aprilnya. Kenapa? Karena periode penyampaian surat pemberitahuannya sudah lewat. Berarti apa yang bisa dilakukan? Insentif tersebut akan mulai berlaku sejak surat pemberitahuan tersebut disampaikan. Berarti masa apa? Masa Mei, masa Juni, masa Juli, Agustus, sampai dengan masa September. Jadi Bapak Ibu masih ada waktu, paling lambat sampai tanggal 20, manfaatkan waktu ini sebaik mungkin sehingga untuk masa April pun kita tetap disampaikan. Seperti yang saya sampaikan di awal, insentif ini merupakan fasilitas yang diberikan, maka setelah kita memanfaatkan insentif ini dan telah melakukan realisasi atas insentif ini, maka Bapak Ibu tolong diperhatikan untuk juga melaksanakan kewajiban selanjutnya, yaitu melakukan pelaporan. Kapan pelaporan dilakukan? Laporan dilakukan tanggal 20 paling lambat setelah dimanfaatkan
mendapatkannya insentif tersebut. Sampai sini terkait dengan PPh pasal 21. Oke. Ini adalah insentif pajak mengenai PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Untuk terkait dengan PP 23, Bapak Ibu perhatikan bahwa siapa yang boleh menggunakan atau memanfaatkan insentif berdasarkan PMK 44 terkait dengan wajib pajak yang masuk dalam skema PPh final wajib pajak dengan omset tertentu sebagaimana diatur dalam PP nomor 23 tahun 2018. Bapak Ibu, kebanyakan dari usaha UMKM memiliki omset yang tidak melebihi 4,8 miliar. Dalam kondisi tersebut, kita sudah mengenal dengan baik aturan yang telah ditetapkan di tahun 2018, yaitu PP 23, yang menggantikan peraturan terdahulu, PP 46 tahun 2013, di mana pajak yang terutang atas penghasilan yang bersumber dari kegiatan usaha selama omset tahun sebelumnya tidak melebihi 4,8, maka dikenakan PPh final dengan tarif 0,5%. Sebelumnya, wajib pajak dengan kriteria tersebut belum mendapatkan insentif sebagaimana diatur di PMK 23. Namun, dengan berlakunya PMK 44 ini, pengusaha yang masuk dalam skema PP 23, yaitu omset dikalikan dengan tarif PPh final wajib pajak omset tertentu 0,5%, sudah mendapatkan insentif tersebut. Dan insentif ini bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak PP 23 untuk masa April sampai dengan masa September. Di dalam fasilitas PP 23 ini, insentif yang diberikan dalam bentuk ditanggung pemerintah. Sehingga bagi wajib pajak yang memiliki kualifikasi sebagaimana diatur di PMK 44, maka atas PPh pasal 4 ayat 2 wajib pajak omset tertentunya dari mulai masa April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai dengan September tidak perlu dilakukan pembayaran lagi bagi bentuk insentifnya. Tapi apakah kita tidak melakukan hal apapun? Apakah cukup dengan tidak melakukan pembayaran? Tidak demikian. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi secara teknis mengenai pelaksanaan pemanfaatan insentif ini. Kita bicara terlebih dahulu bagaimana kemudian wajib pajak bisa masuk ke dalam kategori wajib pajak PP 23 yang bisa mendapatkan insentif. Bapak Ibu harus pahami bahwa sebagaimana PPh pasal 21, kalau mau menggunakan harus menyampaikan surat pemberitahuan pemanfaatan insentif pasal 21, demikian juga dengan wajib pajak PP 23. Dia harus mendapatkan, ini yang berbeda, ini bukan pemberitahuan, tapi ini harus mendapatkan surat keterangan. Di dalam surat keterangan ini, Bapak Ibu dapat peroleh secara daring melalui halaman www.pajak.go.id. Nanti terkait dengan teknisnya akan disampaikan oleh teman-teman KPP. Nah, Bapak Ibu harus perhatikan di sini bahwa terkait dengan mendapatkan suket tersebut, Bapak Ibu pun kebanyakan yang masuk dalam skema PP 23 itu sudah memiliki suket sebelumnya. Di awal-awal tahun sebelum terjadinya pandemi ini sudah memiliki surat keterangan PP 23 sebelumnya. Kebanyakan Bapak Ibu memiliki surat keterangan PP 23 karena banyak bertransaksi dengan pemotong pemungut. Sehingga Bapak Ibu sudah punya duluan itu suket. Lalu kalau dalam kondisi mau pakai insentif PMK 44 ini gimana? Kalau kita dalam rangka menggunakan insentif PMK 44 ini, suket yang sudah kita terima terkait dengan pelaksanaan PP 23 itu harus diajukan ulang di halaman www.pajak.go.id. Berarti suket harus diwajibkan ulang. Nah, tata cara untuk penerbitan suket di dalam PMK diatur di dalam PP nomor 23 tahun 2018. Mereka di dalam penyebutan
tata cara ini sudah tidak menyatakan adanya KLU, tidak ada kata-kata KLU di sini, tapi harus mengacu kepada PP 23. Berarti WP yang masuk skema PP 23, suketnya bisa didapatkan. Nah, saat kita sudah memiliki suket, maka masih perlu diingat juga kan, ini sekarang tanggal 19 padahal kan? Padahal fasilitas insentif ini berlaku bulan April sampai dengan bulan September. Berlaku sama seperti PPh pasal 21. April pun masih bisa memanfaatkan suketnya untuk kemudian kita menggunakan insentif PP 23. Bagaimana caranya? Caranya diatur kemudian di dalam SE 29. Caranya SE 29 di halaman 9 disebutkan untuk insentif PPh final berdasarkan PP 23 khusus untuk masa April yang sudah mepet-mepet ini boleh digunakan sepanjang suket sudah dimiliki. Jadi suket harus punya dulu. Jadi suket harus dipegang paling lambat tanggal 20. Oke. Dan laporan realisasinya disampaikan. Di sini Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa checklistnya gimana supaya saya bisa memanfaatkan fasilitas ini. Bapak Ibu yang sudah pegang suket selanjutnya harus melakukan laporan realisasi pemanfaatan. Dalam laporan realisasi pemanfaatan ini ada formulir yang sudah ditentukan dalam lampiran PMK 44. Bapak Ibu tetap wajib membuat kode billing. Ini yang membedakan saat kalau kita bikin kode billing, umumnya nanti kita akan bayar dan kemudian kita dapat kode MTPN kan. Di sini tidak. Yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah cukup melakukan pembuatan kode billing, mencetak kode billing tersebut, dan mengecap kode billing tersebut dengan ditanggung pemerintah. Detailnya nanti Bapak Ibu bisa perhatikan di dalam slide yang ada berikut ini. Ya, Bapak Ibu, nantinya di dalam kasus PP 23 secara teknis nanti Bapak Ibu akan berhadapan satu, kalau misalnya transaksi itu tidak transaksi dengan pemotong pemungut, maka kan kita biasanya akan melakukan pembayaran sebelum tanggal 15 bulan berikutnya, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Pada saat kita melakukan pembayaran, kita bikin kode billing kita dapat NTPN. Di sini enggak. Kita bikin kode billing kita buat, atas kode billing yang kita buat itu tadi, kita laporkan di dalam laporan realisasi. Itu kondisi pertama, kalau kita tidak transaksi dengan pemotong pemungut. Tapi bisa jadi juga, kita transaksi dengan pemotong pemungut. Di mana pada waktu saya transaksi, misalkan saya usahanya adalah sewa kendaraan. Atas sewa kendaraan tersebut, saya sewakan ke Kanwil DJP Jawa Timur 1. Kanwil DJP Jawa Timur 1 dalam hal ini kan pemotong. Pada saat kita menyewakan kendaraan kita ke Kanwil DJP Jawa Timur 1 dan kita mendapatkan suket PP 23, maka Kanwil DJP Jawa Timur 1 tidak akan melakukan pemotongan untuk PPh pasal 23, tapi dia akan melakukan pemotongan dengan membayarkan dalam bentuk SSP sebesar 0,5%. Itu transaksi yang normal terjadi. Tapi dalam kondisi saat ini, maka apa yang terjadi? Pada saat itu, Bapak Ibu, SSP-nya yang diberikan oleh pemotong pemungut tidak lagi dalam bentuk sudah ada NTPN-nya, tetapi dilakukan dengan diberikan cap di bawahnya, yaitu PPh final ditanggung pemerintah. Jadi sudah tidak ada lagi pembayaran yang dibayarkan ke kas negara apabila kita sudah memiliki suket PP 23 terkait penghasilan kita yang merupakan objek PP 23. Di sini disebutkan tata cara untuk pengajuannya. Nah, di sini untuk PP 23, Bapak Ibu, kata kuncinya adalah suket. Suket itu hal mutlak yang Bapak Ibu harus miliki, sehingga
Kecepatan Bapak Ibu mendapatkan suket menjadi hal yang diwajibkan. Silakan Bapak Ibu, apabila ada kendala teknis terkait dengan suket tersebut, Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan ke KPP terkait. Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan terkait dengan suket dan terkait dengan PP 2, dia tidak menggunakan KLU. Sehingga Bapak Ibu perlu perhatikan apabila orang pribadi, kendalanya itu biasanya kalau orang pribadi itu KLU-nya 96 dengan 96 itu berarti dia pegawai swasta. Kalau kemudian dia pegawai swasta dan kemudian atas KLU-nya itu tidak diupdate, ini kan berarti dalam pengertian dia tidak melakukan kegiatan usaha atau Bapak Ibu penghasilan dia kalau kemudian dia menyebutkan sebagai swasta dan dia melakukan enggak. Nah, nanti akan menjadi masalah apabila KLU yang dimiliki oleh orang pribadi tersebut suketnya itu enggak adalah melakukan perubahan KLU. Direktur H misalnya usahanya perdagangan. Saya sekarang sudah bukan pegawai swasta, pegawai negeri lagi, tapi saya resign, tapi data saya di master file Direktorat Jenderal Pajak itu masih aja pegawai, nggak saya rubah. Kira-kira bermasalah nggak? Bermasalah nanti bisa. Kenapa? Karena kalau kita bicara usaha kan tidak dilakukan oleh pegawai. Jadi nanti saya bisa dapat suket nggak? Kemungkinan akan terjadi kendala. Kenapa? Karena suketnya terkendala pada begitu ngeliat KLU loh. Kok KLU-nya pegawai kok dia bilang PP 23 kan seperti itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Ubah dulu, update dulu KLU-nya. Kemana? Sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat ini, yaitu apa? Usahawan. Seperti itu Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu, semua yang ada muncul di PMK 44 ini sangat sensitif dengan KLU. Jadi apabila hal-hal yang terjadi terkait dengan suket, terkait dengan surat pemberitahuan, terkait dengan apapun yang membutuhkan verifikasi KLU, Bapak Ibu harus sensitif sekali. Dan membutuhkan koordinasi dan juga membutuhkan follow up dari Bapak Ibu sendiri untuk kemudian merubah KLU tersebut. Tentunya dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan teman-teman KPP Bapak Ibu. Nah, ini bentuknya, bentuk laporannya. Untuk teknis cara pelaporannya, mungkin Bapak Ibu bisa pelajari di PMK 44 tersendiri. Oke. Selanjutnya adalah PPh pasal 22 impor Bapak Ibu. Perlu diperhatikan fasilitas yang ketiga, yaitu pembebasan PPh pasal 22 impor. Di pembebasan PPh pasal 22 impor, Bapak Ibu harus perhatikan bahwa ini hanya diberikan kepada WP yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana lampiran yang disebutkan, dan lampiran I, dan dia diterapkan sebagai perusahaan kita dan perusahaan kawasan berikat. Selanjutnya dia harus mengajukan surat pemberitahuan. Kalau PP 23, insentif PP 23 harus punya suket. Kalau PPh pasal 22 impor harus ada SKB, surat keterangan bebas. Beda-beda insentif, beda-beda tata cara mendapatkan masing-masing insentif tersebut. Di PPh pasal 22, pengajuan SKB-nya juga menggunakan cara yang sama, yaitu melalui halaman www.pajak.go.id. Pada saat kita sudah memiliki SKB ini atas aktivitas impor kita, yang biasanya kita di PIB kita itu kemudian kita bayar di SSPCP itu termasuk dengan biaya PPh 22 impor, terus kemudian kita ada PPN impornya, ada bea masuknya, ada biaya-biaya lainnya, nanti terkait dengan PPh pasal 22 impornya itu tidak perlu dibayar. Dan bentuknya adalah dibebaskan. Nah,
Dalam pengertian dibebaskan Bapak Ibu berarti tidak ada PPh pasal 22 impor yang dibayarkan, sehingga konsekuensi logisnya adalah PPh 22 impor itu kan kredit pajak PPh untuk kemudian dimasukkan di SPT tahunan. Maka nanti nggak ada lagi. Kalau Ibu ngajukan SKB atas PPh pasal 22 impor, maka nggak ada nanti kredit pajak dari aktivitas impor yang sudah mendapatkan insentif PMK 44 terkait PPh pasal 22 impor. Tujuannya jelas untuk PPh pasal 22 impor ini untuk memberi keluasan cash flow bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan impor. Sehingga PPh pasal 22-nya bisa dihindari sehingga uangnya ada bisa dihemat untuk kemudian diputar. Tapi konsekuensinya selanjutnya adalah Bapak Ibu tidak ada kredit pajak. Kalau pasal 22 impor harus dibayar, tapi kalau sudah ada SKB, PPh pasal 22 impornya dibayar. Dia datang ngambil. Maksudnya dia datang ngumpul di hari. Dia nggak bisa enak. Mohon maaf, kendala teknis. Juli. April, Mei, Juni dilaporkan tanggal 20 bulan berikutnya, Juli, Agustus, September dilaporkan tanggal bulan September bulan berikutnya. Oke. Kita balik lagi ke fasilitas yang selanjutnya. Ini PPh pasal 22. Selanjutnya ini adalah pengurangan angsuran PPh pasal 25. Balik lagi, siapa kriterianya? Kriterianya balik lagi, KLU Bapak Ibu. Ingat, mulai sekarang sebenarnya hikmah daripada PMK 44 ini sebenarnya kita jangan meremehkan KLU. Perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu, harus sudah mulai memperhatikan KLU kita masing-masing. Sudah mulai memperhatikan detail master file kita yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, apakah sudah mencerminkan kondisi kegiatan usaha kita sebenarnya. Karena kita sudah bisa mengambil contoh dengan berlakunya PMK 44 ini, KLU menjadi salah satu dasar yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan insentif sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah. Nah, Bapak Ibu perhatikan KLU-nya ada di lampiran N, dan terkait dengan PPh pasal 25 ini, fasilitasnya adalah mendapatkan pengurangan PPh pasal 25 sebesar 30%. Mekanismenya sama seperti manfaat formulir yang digunakan pun sama seperti formulir yang punya
PPh pasal 21. Tapi yang membedakan di sini bahwa untuk bisa memanfaatkan ini, surat pemberitahuan untuk masa April itu harus disampaikan paling lambat tanggal 15. Sekali lagi, paling lambat tanggal 15. Sehingga sekarang sudah tanggal 19. Bagi Bapak Ibu yang masuk KLU-nya, masuk KITE, masuk kawasan berikat, tapi kemudian belum melakukan penyampaian pemberitahuan April, tidak bisa mendapatkan insentif pengurangan PPh pasal 25. Tapi kalau kemudian kita masukkan sekarang di tanggal 20 atau tanggal 19 Mei, maka untuk masa Mei bisa mendapatkan insentif tersebut sampai dengan masa September. Nah, pengurangan PPh pasal 25 ini sendiri, dasarnya apa? Mana yang dikurangi? Kalau kita bicara PPh pasal 25, kita baru mendapatkan hitungan PPh pasal 25 umumnya pada saat kita telah memasukkan SPT tahunan tahun 2019 dan sudah muncul jumlah PPh pasal 25 terutang. Maka yang menjadi objek pengurangan adalah PPh pasal 25 adalah atas 30% dari jumlah yang sudah dinyatakan di dalam SPT tahunan tahun 2019. Kondisi 1. Kondisi 2. Lupa kalau SPT tahun 2019-nya belum disampaikan gimana? Maka 30% dari PPh pasal 25 yang dibayarkan di bulan Desember tahun sebelum ini, saya sudah mengajukan permohonan pengurangan PPh pasal 25 karena kondisi bisnis yang nggak bagus. Sebelumnya 100 juta, saya minta dikurangi jadi 50 juta dan kemudian disetujui. Terus yang menjadi dasar yang mana? Dari 100 juta atau dari jumlah angsuran yang disetujui yang baru 50 juta. Dari jumlah angsuran yang disetujui baru sebesar 50 juta dikalikan dikurangi 30%. Kondisi 3. Kondisi 4. Dasar pasal 25 WP baru dari perhitungan oleh PMK. Oke. Kebanyakan Bapak Ibu mungkin berada di kondisi 1, 2, dan 3. Jadi Bapak Ibu silakan manfaatkan, sampaikan dulu surat pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh pasal 25 dan dapatkan pengurangan sebesar 30% dari kondisi 1. PPh pasal 25 yang dinyatakan dalam SPT tahunan 2019. Kondisi 2. Apabila belum menyampaikan SPT tahunan tahun 2019, maka dasarnya adalah PPh pasal 25 masa Desember 2019. Kondisi 3. Apabila pernah melakukan permohonan pengurangan angsuran PPh pasal 25, maka dasarnya adalah 30% dari PPh pasal 25 yang disetujui baru atas pengurangan tersebut. Balik lagi di kondisi selanjutnya, ada insentif, ada pelaporan. Dan untuk pelaporannya, dalam kondisi ini, Bapak Ibu harus melakukannya laporan realisasi dalam waktu 3 bulanan. Berarti PPh pasal 21 bulanan, PP 23 bulanan per masa. Kalau kemudian PPh pasal 22 impor dan PPh pasal 25 dilakukannya per 3 masa. Masa April, Mei, Juni tanggal 20 Juli, masa Juli, Agustus, September tanggal 20 Oktober. Jangan lupa Bapak Ibu, masing-masing insentif yang diterima juga muncul kewajiban untuk pelaporan. Jadwal pelaporan masing-masing jenisnya berbeda-beda. Formulir yang digunakan juga berbeda-beda. Nah, untuk angsuran PPh pasal 25-nya, dikurangi 30%, tentunya Bapak Ibu tetap lakukan pembayaran PPh pasal 25. Cuma yang membedakan adalah jumlahnya berkurang 30% dari dasar yang saya sebutkan tadi. Saya ulangi sekali lagi ya Bapak Ibu. 1, dasar yang pertama PPh pasal 25 yang tercantum dalam SPT tahunan 2019. Dasar yang kedua, kalau misalnya belum menyampaikan SPT tahunan tahun 2019, menggunakan masa Desember 2019. Kalau misalnya sudah menyampaikan SPT tahunan 2019, sudah mendapatkan pengurangan PPh pasal 25 dan sudah disetujui sebelumnya, sebelum berlakunya PMK 44, maka dasar yang digunakan adalah nilai pengurangan yang telah disetujui. Gitu. Kita sampai ke bahasan yang terakhir, yaitu pengembalian pendahuluan PPN.
Nah, yang terakhir Bapak Ibu terkait dengan pembelian pendahuluan kemudian diberikan kepada Bapak Ibu terkait kondisi di mana WP tersebut kalau misalnya lebih bayar, biasanya kondisi lebih bayar secara peraturan perpajakan itu bisa dilakukan pemeriksaan, melakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak atau bisa melakukan pengembalian pendahuluan. Kondisi normalnya wajib pajak yang boleh melakukan diatur di pasal 17C, wajib pajak dengan kriteria tertentu, wajib pajak di dalam kondisi 17D wajib pajak dengan persyaratan tertentu disebutkan dalam Undang-Undang PPN pasal 9 ayat 4 huruf C. Nah, kalau kemudian selain tersebut, maka wajib pajak yang minta restitusi, yang minta kelebihan pembayaran pajak, biasanya akan diproses dengan proses pasal 17B. Apa itu? Pemeriksaan. Kalau kita mengajukan restitusi dan kemudian kita pakai pemeriksaan metodenya kita pakai pasal 17B, maka jatuh tempo penyelesaiannya sampai kemudian uang itu diterima oleh wajib pajak itu paling tidak 12 bulan, lama. Tapi dengan metode pengembalian pendahuluan yang diatur di pasal 17C, 17D, 94C yang saya sebutkan itu paling lambat uang yang dapat diterima oleh wajib pajak dalam waktu 1 sampai 2 bulan. Itu sudah bisa kembali. Tentunya dengan kecepatan pengembalian seperti tersebut, wajib pajak pengennya supaya bisa diproses dengan pengembalian pendahuluan. Kenapa? Cash flow lebih cepat untuk kemudian diterima oleh wajib pajak kan. Nah, sayangnya kalau kita dalam kondisi aturan yang normal, terbatas sekali siapa 17C, siapa 17D. Nah, karena terbatas, maka diberikan tambahan lagi siapa yang boleh mendapatkan pengembalian pendahuluan dalam aturan ini. Siapa yang boleh mendapatkan pengembalian pendahuluan dalam aturan ini? Yaitu wajib pajak yang memiliki KLU. KLU lagi Bapak Ibu. Seperti muncul di dalam lampiran I. Perusahaannya sebelah lebih bayar paling banyak 5 miliar. 5 miliar. Karena 5 miliar berarti kan kalau kemudian kita balik ke pasal 17D wajib pajak dengan syarat tertentu untuk PPN itu maksimalnya ada sebesar 1 miliar. Tapi di sini dalam peraturan PMK 4 ini siapa yang berhak pengembalian pendahuluan itu sampai paling banyak 5 miliar. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan untuk WP ini dia boleh mendapatkan fasilitas untuk pengembalian pendahuluan. Dan dia dimasukkan dalam kualifikasi WP dengan PKP resiko rendah. Nah, Bapak Ibu perhatikan ya, nanti kalau dalam mengisi SPT masa PPN-nya, kalau ingin diproses dengan PMK SPT masa PPN, melakukan pengisian dengan benar. Misal kita lebih bayar, maka di kolom induk 1111 itu ada atas lebih bayar dimohonkan untuk 1 direstitusi, 2 dikompensasi. Seperti itu kan? Nah, Bapak Ibu perhatikan dalam melakukan pencentangan di halaman 1111. Bapak Ibu harus perhatikan di formulir induk PPN dicentangnya adalah direstitusikan. Nanti ada metode pengembalian yang digunakan untuk restitusi bagaimana? Bapak Ibu jangan lupa centang pasal 9 ayat 4 huruf C. Pasal 9 ayat 4 huruf C, itu yang dicentang. Kalau itu kemudian dicentang 9 pasal 4 ayat 9 pasal 9 ayat 4 huruf C, maka proses yang akan digunakan adalah WP resiko rendah sebagaimana dimaksud dalam PMK 44 ini. Oke, Bapak Ibu, kurang lebih itulah yang kemudian perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu terkait dengan fasilitas insentif yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan PMK 44 tahun 2020. Nah,
kalau kita masuk ke PKP beresiko rendah yang diatur pasal 9 ayat 4C itu awalnya itu hanya untuk wajib pajak yang mempunyai transaksi ekspor, wajib pajak yang memiliki transaksi dengan pemungut, wajib pajak yang memiliki SK PKP beresiko rendah. Tapi dengan adanya PMK ini, walaupun transaksi dia tidak dengan pemungut, walaupun transaksi dia tidak ekspor, walaupun dia tidak punya SK PKP beresiko rendah, selama nilai lebih bayar tidak melebihi 5 miliar, paling banyak 5 miliar, dan dia masuk kategori KLU yang ditentukan dalam lampiran I, maka wajib pajak boleh mendapatkan fasilitas tersebut. Selanjutnya, seperti disampaikan di awal, ada bahwa PMK ini mencabut PMK terdahulu, yaitu PMK 23. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai sebuah rangkuman atas PMK 4 tahun 2020. Selanjutnya, saya kembalikan kepada host untuk sesi selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak Adi Surahman. Mungkin Bapak Ibu kita beri pos kepada beliau yang luar biasa memberikan sebuah paparan yang sangat jelas sekali. Dan kita langsung saja Bapak Ibu masuk ke sesi tanya jawab. Di sini sudah kita lihat di chat, di Zoom grup chat di sini ada sekitar 11 pertanyaan Bapak Adi. Jadi saya bacakan satu persatu ya Bapak Adi. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari PT Anistama Teknika dari Karangpilang ya. Baik, pertanyaannya adalah saya sudah memiliki surat keterangan DTP, namun PPh April saya bayarkan. Apakah masih bisa dilaporkan sebagai DTP agar nanti dianggap lebih bayar PPh? Oke. Langsung dijawab ya, Mas Ria? Silakan Bapak Adi. Oke. Jadi kalau misalkan kita lihat di dalam jangka waktu penerapan peraturan ini, memang Bapak Ibu bisa melihat waktunya emang pepet-pepetan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat posisi sekarang, Bapak Ibu yang perlu diperhatikan adalah bisa nggak sih kemudian disebutkan syaratnya adalah satu, suket itu sudah dipegang dan laporan realisasi harus sudah disampaikan tadi. Atas kondisi tersebut yang harus dilakukan adalah buat kode billingnya. Setelah buat kode billingnya, lakukan pengecapan DTP PPh pasal 21 dan seterusnya, dan lakukan pelaporan di halaman pajak.go.id sesuai dengan format yang telah ditentukan. Nah, SSP yang sudah dilakukan pembayaran itu tadi, sudah simpan dulu aja. Bikin kode billing yang baru, berikan cap, laporkan di dalam laporan realisasi, sedangkan SSP yang sudah terlanjur dibayar, lakukan upaya selanjutnya yang berbeda, yaitu apa? Bisa dilakukan pemindah bukuan. Pemindah bukuan berarti kemana? Ke masa pajak atau jenis pajak yang lainnya. Karena udah terlanjur dibayar kan? Itu menjadi cara yang lebih mudah, lebih praktis untuk Ibu gunakan atau Bapak gunakan. Mas Arya, silakan. Baik, terima kasih Bapak Adi. Itu dari PT Aristama Teknika. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Dari Kartika Sari, Karangpilang juga. Pak, bagaimana cara mendapatkan pengurangan angsuran PP Pasar ini sudah disampaikan tadi ya oleh Bapak Adi. Jadi mungkin kita langsung lewat ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Joni. Ini PPh 21 DTP untuk karyawan tetap dalam kurung sales yang mendapatkan bonus yang diterimakan tiap 3 bulan masuk dalam penghasilan teratur ya. Kemudian apakah ada opsi pembetulan laporan realisasi jika laporan yang telah dilaporkan sebelumnya ada kesalahan? Ini pertanyaannya privat ini, privat ke host ini. Nggak bisa lihat ini Mas Adi. Gimana Bapak Adi? Bisa dipahami pertanyaan dari Bapak Joni? Oke, bisa dipahami. Memang kalau kemudian kita
baca peraturan ini yang disebutkan di PPh pasal 21-nya adalah penghasilan yang diterima yang bersifat teratur. Dalam hal ini ada bonus yang kemudian diterima per 3 bulan. Di contohnya, THR. THR pun diterima tidak setiap tahun. Atur diterima, maka bonus, kita balikin lagi pengertian bonus ke per 16. Dan Bapak Ibu perhatikan di per 16 tahun 2016 itu ada suatu unstable. Oke. Udah? Mohon maaf, gangguan lagi. Nah, oke. Di per 16 tahun 2016, nanti Bapak Ibu lihat lagi di per 16 tahun 2016, kata penghasilan yang diterima secara teratur. Karena kata-kata yang diterima ini menggunakan kata-kata penghasilan yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan, maka saya berpendapat bahwa untuk nilai bonus tersebut harus diperlakukan sama seperti THR. Harus diperlakukan sama seperti THR. Kecuali kalau kemudian atas nilai bonus itu disebarkan merata di setiap bulannya. Berarti tiap kali itu ada bonus, ada unsur penghasilan yang kalau disetahunkan akan dapat diperhitungkan di bawah 200 juta. Bapak Ibu perhatikan nanti bisa melihat contoh yang lebih konkret dalam tata cara perhitungan PPh pasal 21 di per 16 tahun 2016. Di tata cara perhitungan per 16 tahun 2016 itu ada beberapa istilah penghasilan yang disebutkan di per 16 tahun 2016. Yang pertama, mereka mencontohkan di dalam peraturan tersebut adalah terkait dengan penghasilan yang diterima dalam bentuk lembur. Yang kedua, terkait penghasilan yang dimasukkan dalam bentuk bonus. Nah, kalau kemudian kita munculkan dalam bentuk lembur dan kemudian dalam bentuk bonus, perbedaan kata itu saja dan perbedaan apakah itu diterima setiap bulan dan tidak, itu memberikan tata cara perhitungan penyetahunan yang berbeda juga. Di per 16 tahun 2016, apabila kita menggunakan kata-kata lembur dan dicontohkan di situ lembur itu diterima setiap bulannya, maka gaji tunjangan lembur itu ditambahkan dulu kemudian disetahunkan. Berarti kalikan dengan 12 langsung. Berarti misalkan dia komponennya dapat 5 juta, 2 juta, 1 juta, maka 8 juta kalikan 12. Tapi kalau kemudian bonus tidak setiap bulan dia terima, maka kondisinya juga berubah juga. Gimana cara perhitungannya di per 16? Maka gaji plus tunjangan 8, 5 plus 3 juta itu tadi dikalikan 12. Baru kemudian bonusnya ditambahkan di terakhir dalam penambahan nilai yang sudah disetahunkan itu tadi. Nah, kita bicara terkait dengan PMK 44 itu, kalau kita lihat di dalam contoh perhitungannya, itu pada sisi yang berapa plus berapa yang bisa dikalikan 12. Yang diterima selama 12 bulan. Seperti itu. Bukan pada posisi tidak disetahunkan, tapi posisinya disetahunkannya. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, dan di dalam diatur di dalam PMK 44 diterima secara tim. Oke, mungkin bisa lanjut, Mas Arya. Oh, ada pertanyaan juga tentang ini ya, pembetulan ya. Bapak Ibu, berlakunya insentif PMK 44 khususnya untuk PPh pasal 21 tidak memberikan perlakuan yang berbeda terkait dengan kewajiban kita melakukan pembetulan apabila dalam penyampaian SPT yang kita lakukan salah. Jadi, silahkan Bapak Ibu, kalau salah SPT-nya dan perlu dibetulkan, silahkan dibetulkan. Nggak ada masalah. Karena toh itu berbeda atau bukan hal yang diatur dalam PMK 44 ini terkait dengan insentif PPh pasal 21. Ya. Silakan Mas Eri. Baik, terima kasih Bapak Adi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Dari Ken, dari Karemplang juga.
Saya dulu pegawai swasta, saya sekarang wira swasta dengan garmen. Saya cek suket kemarin tidak bisa karena tidak eligible. Apakah saya harus mengecek KLU saya? Usaha saya dagang pakaian soalnya. Silakan Bapak Adi. Oke. Ibu, dulu Ibu pegawai swasta dan kemudian sekarang garmen, yang perlu diperhatikan kalau Ibu garmen dan kemudian masuk ke skema PP 23, Ibu pastikan apakah Ibu sudah bisa mengajukan suket dan bisa mendapatkan suket tersebut. Karena kalau misalnya Ibu sudah mendapatkan suket PP 23 dan ingin memanfaatkan insentif PP 23, maka sudah tidak ada masalah lagi dengan pemanfaatan insentif PP 23-nya, kecuali setelah itu Ibu harus melakukan laporan realisasi PP 23-nya. Nah, dalam hal KLU-nya, KLU yang Ibu miliki sangat saya sarankan dan memang idealnya Ibu lakukan update KLU dari semuanya pegawai swasta 96304 ke industri garmen atau perdagangan garmen atau perdagangan besar garmen, itu nanti silakan Ibu lakukan untuk melakukan update KLU-nya. Untuk update KLU seperti bisa melalui halaman pajak.go.id. Oke, seperti itu mungkin Ibu. Baik, baik Ibu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Bapak Denny, ini dari 623 ini. Apakah untuk perusahaan yang baru berdiri di tahun 2020 bisa mendapatkan fasilitas insentif 23? Oke. Insentif PP 23. Insentif PP 23 itu untuk perusahaan yang baru berdiri, disebutkan bahwa suketnya mengikuti, kata kunci untuk PP 23 itu suket. Berarti kalau dia bisa dapetin suket, maka dia bisa mendapatkan insentif PP 23. Nah, kita balik lagi ke aturan utamanya, yaitu PP 23-nya itu sendiri. PP 23 itu mengatur suatu kondisi di mana ada perlakuan PPh final untuk wajib pajak omset tertentu apabila wajib pajak tersebut sudah masuk ke skema PP 23. Nah, yang masuk skema itu apa? Penghasilan yang diterima dari kegiatan usaha yang bukan dari suatu kegiatan pekerjaan bebas. Berarti karena kita bicara kegiatan usaha, maka Bapak Ibu perlu perhatikan apakah saya memiliki penghasilan itu bersumber dari kegiatan usaha dan bukan pekerjaan bebas? Misal, kita pakai negatif list yang diberikan di dalam PP 23. PP 23 itu negatifnya adalah seluruh penghasilan yang merupakan dari sumber kegiatan usaha, kecuali pekerjaan bebas. Nah, pekerjaan bebas itu apa sih? Pekerjaan bebas itu seperti lawyer, akuntan, konsultan. Yang kemudian atas pekerjaan bebas itu tadi, bisa juga dilakukan oleh pihak swasta. Berarti ada orang pribadi melakukan pekerjaan bebas, ada swasta juga, misalkan akuntan publik dimiliki oleh suatu firma hukum, itu kan badan. Nah, itu pekerjaan bebas. Mereka nggak bisa dapat masuk ke PP 23. Tapi kalau kita melakukan kegiatan usaha, maka, dan kita berdirinya tahun 2020, maka bisa. Lupa omset saya kan nggak kelihatan omset tahun sebelumnya 4,8 atau tidak. Nah, ini yang membedakan PP 46 dengan PP 23. PP 46 peraturan sebelumnya yang mengatur PP 23, PP 46 itu mengatur bahwa omset tahun sebelumnya harus di bawah 4,8. Kalau untuk WP baru, maka WP baru tersebut harus pakai PPh pasal 25 dulu. Tidak demikian di PP 23. Di PP 23, default settingnya adalah siapapun WP baru, kondisinya seperti apapun selama penghasilannya dari kegiatan usaha, maka dia diperlakukan PP 23, berarti 0,5% dari omset. Kecuali dia memilih untuk tidak. Berarti kalau saya WP baru, sebenarnya saya sudah PP 23 ini. Kecuali saya memilih untuk tidak menggunakan PP 23. Bagaimana saya kecuali untuk memilih, kecuali nggak pengen pakai PP 23? Ya berarti saya memilih menggunakan tarif pasal 17. Selama saya nggak memilih untuk menggunakan tarif pasal 17, maka saya masuk skema PP 23. Boleh? Boleh. Bisa menggunakan? Bisa. Baik, sangat jelas sekali ya Bapak Denny. Seperti itu untuk PP 23. Ya, baik, sangat jelas sekali Bapak Denny. Kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Antonio. Bapak Antonio, Pak, sebagai karyawan, saya itu sebagai karyawan dan juga punya penghasilan lain-lain. Dan saya sudah pernah mendapatkan surat keterangan UMKM PP 23 tersebut. Namun saya tidak bisa mendapatkan fasilitas pajak UMKM yang ditanggung pemerintah.
pada saat daftar ditolak. Mohon bisa dijelaskan, Pak. Terima kasih. Kemudian untuk kantor pusat dan cabang, apakah otomatis kalau kantor pusat dapat suket, kantor cabang otomatis dapat atau tetap daftar masing-masing? Untuk pengajuan suket di program saat ditolak disuruh update data clue, yang update AR atau WP. Pengajuan apa bisa online? Kalau saya sebagai pegawai swasta, tapi juga mempunyai penghasilan lain, kalau begitu bagaimana, Pak? Saya agak kurang jelas, tapi mungkin kalau saya rangkum, pegawai swasta ada kegiatan usaha, dan kegiatan usaha yang masuk PP 23 sudah pernah dapat suket PP 23 sebelumnya, tapi pada waktu masuk ke halaman pajak.go.id, suketnya ditolak karena memang mengharuskan untuk melakukan pengajuan suket kembali. Betul ya, Pak ya? Nah, kondisinya seperti apa? Nah, kondisi seperti itu seperti saya sampaikan Bapak Ibu, memang bisa terjadi. Bisa terjadi. Sekali lagi, kata kuncinya adalah memang kalau di PP 23 itu tidak ada sedikit pun kata-kata KLU di situ. Tetapi yang Bapak Ibu perlu perhatikan adalah KLU sangat sensitif di PMK 44. Kalau saya menyatakan KLU saya pegawai swasta, maka pegawai swasta seperti yang saya analogikan tadi, pegawai swasta itu menghasilkan gaji, bukan suatu kegiatan usaha. Sedangkan PP 23 objeknya apa? Atas penghasilan dari suatu kegiatan usaha. Kenapa kok kemudian muncul notifikasi KLU-nya tolong diupdate? Ya, itu tadi Bapak Ibu. Silakan nanti, utamanya untuk yang pegawai swasta, utamanya untuk KLU pegawai swasta, ini perlu untuk diperhatikan oleh Bapak Ibu untuk kemudian melakukan update KLU. Dan Bapak Ibu perlu saya sampaikan apakah wajib pajak. Nah, teknis yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah pengajuan update KLU itu bisa dilakukan secara mandiri melalui permohonan update data. Permohonan update data sudah bisa dilakukan secara daring melalui halaman pajak.go.id. Apakah dilakukan oleh AR? Kalau kemudian dilakukan oleh AR nanti harus melakukan Bapak Adi? uraian penelitian dan sejenisnya. Tapi apakah HWP mempunyai hasil? Bisa Bapak Ibu ajukan update atau Bapak Ibu berkomunikasi terlebih dahulu dengan pihak KPP. Demikian Mas Arya. Baik, luar biasa, sangat jelas sekali Bapak. Jadi kita langsung ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Joni lagi. Untuk PP 23 yang disetor sendiri pada masa April 2020 yang terlanjur dibayarkan, padahal sudah punya esket sebelum 20 Mei 2020. Apakah bisa di PBK atau dikembalikan, Pak Hadi? Oke, ini harus dilihat pada dua kondisi ya Bapak. Kondisi pertama adalah sudah dibayarkan. Ini kisah simpan dulu, tapi kita balik lagi ke kondisi masalah suketnya. Suketnya itu tadi Bapak sampaikan bahwa suketnya ingin seperti itu ya. Memang PMK 44 ini ditegaskan dalam peraturan ini apa? Harus mengajukan ulang. Ini muncul di mana? Ini muncul di SE 39, SE 29. Ajukan ulang suketnya, Pak. Pastikan suket yang Bapak terima itu berasal dari halaman pajak.go.id dalam rangka pemanfaatan PMK 44. Kalau misalnya suket kemudian sudah dipastikan berasal dari halaman pajak.go.id, maka baru kemudian kita lanjutkan kewajiban kita yang kedua, melakukan pelaporan realisasi manfaat insentif PP 23. Pakai halaman pajak.go.id juga. Kita jangan gunakan SSP yang sudah terlanjur dibayar, kita gunakan kode billing yang kita buat baru, dan kemudian kita laporkan di dalam aplikasi. Nah, SSP yang sudah kita terlanjur bayar itu tadi, silakan Bapak gunakan untuk kewajiban perpajakan yang lain. Bisa menggunakan fasilitas pemindah bukuan. Sehingga atas jumlah yang Bapak bayarkan itu tadi bisa digunakan untuk jenis pajak yang lain. Demikian, Pak. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Lumayan ada banyak pertanyaan. Sabar ya Bapak Adi.
Dari Ibu Kartika Sari nih, dari Karangpilang ini. Ya. Pak Adi, suratnya disampaikan kemana? Apa melalui online? Ini kayaknya sudah disampaikan tadi ya, di apa namanya, Ya. di presentasi tadi. Baik, kita langsung ke berikutnya dari Pak Antonio lagi, SH. Insentif 30% PPh pasal 25, apakah juga berlaku untuk PP pribadi? Ya, silakan Bapak Adi. Perlu disampaikan kalau insentif untuk PPh pasal 25, Bapak, PPh pasal 25 itu ditentukan pada KLU-nya, tidak melihat pada apakah dia badan ataupun orang pribadi. Jadi kalau misalnya KLU-nya masuk ke dalam kualifikasi lapangan usaha yang disebutkan di situ, dan kemudian atas apa namanya, dia ditetapkan sebagai kawasan berikat, maka dia bisa Baik. Baik. Iya. Oke, begitu Pak Antonio. Sekarang ke Ibu Sonia Windawati dari Karangpilang juga. Pak Adi, untuk UMKM yang ditanggung pemerintah, saya sudah ada suket PP 23. Terus langkah selanjutnya apa? Ada insentif. Berarti nggak bayar pajak sampai September. Caranya gimana? Seperti biasa untuk mencari stempel, capnya gimana? Online kah? Atau gimana? Terima kasih. Oke. Sebenarnya kalau kemudian Bapak Ibu cap itu dibutuhkan kalau misalnya SSP itu diterima secara fisik dari pemotong atau pemungut. Tapi kalau kita kemudian dalam mekanismenya itu, dalam mekanisme yang diatur di SE 29 itu hanya dua, suket dimiliki dan lakukan laporan realisasi. Nah, laporan realisasi ini Bapak Ibu sampaikan secara daring di halaman pajak.go.id dengan melakukan upload formulir yang sudah ditentukan itu tadi disebutkan, detailnya ada di SE 29 tahun 2020 Bapak Ibu. SE 29 tahun 2020 di situ diatur tata cara pelaporannya. Itu cukup mengisikan kode NTPN dengan kode 9999999. Saya lupa berapa digit 9-nya. Dan itu dimasukkan di dalam laporan realisasi tersebut sehingga sistem akan membacanya suket sudah didapatkan. Suket didapatkan dan dimiliki dari halaman pajak.go.id. Oke, satu hal sudah kita lakukan. Yang kedua apa? Lakukan laporan realisasi. Sudah selesai. Laporan realisasi di-upload, sudah kelihatan jumlah pajak terutangnya berapa, dan kemudian kode billingnya sudah dibuat, dilaporkan dan ditulis kode NTPN-nya 99999, di-upload di halaman pajak.go.id, udah selesai kewajiban kita dalam pelaporan dan kita sudah memanfaatkan insentifnya. Perlu bayar? Enggak. Untuk PP23-nya sudah enggak perlu bayar lagi. Dan ini berlaku nanti sampai masa September. Dan pelaporannya harus dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Seperti itu. Oke, udah jelas ya Ibu Sonia Windawati. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Pipit. Pak, saya lihat di pelaporan PP23 yang DPP, ada Excel dan langsung formatnya kok tidak sama dengan slide tadi ya. Jadi Excel cuma rekapan pendapatan saja, tetapi Excel harus diberi format NPWP dan seterusnya. Apakah sudah benar? Kita mengacu pada produk-produk file soft copy yang disajikan di halaman pajak.go.id aja, Ibu. Jadi selama produk tersebut sudah muncul di halaman pajak.go.id dan sudah muncul sesuai dengan tata cara yang disampaikan di SE 29, Bapak Ibu silakan gunakan aja. Karena memang Bapak Ibu perlu ketahui bergulirnya peraturan ini hanya dalam waktu 2 bulan, yaitu di bulan April kemarin dan bulan Mei, sehingga tentunya butuh kerja keras yang cukup dari rekan-rekan kami, rekan-rekan IT kami dalam menyusun format laporan dan sejenisnya. Apakah nanti akan ada pembaruan dan seperti apa, nanti bisa didiskusikan oleh pihak KPP. Tapi selama yang disajikan di dalam aplikasi dan bisa didownload adalah aplikasi tersebut, lakukan aja Ibu. Seperti itu Mas Arya. Baik. Begitu ya Ibu Pipin, jadi perlu ditegaskan kita melihat di website resmi kita di pajak.go.id. Sepanjang keluar dari website itu, itulah yang paling terbaru dan update, bukan dari website yang lainnya. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Daniel. Jadi untuk orang pribadi SSP April sampai September jenis pajaknya itu yang 411125 pasal 25 orang pribadi ya. Jadi setorannya masih 100 masa. Apakah seperti itu? Ya. Baik. Ya, masih sama. Baik, tidak ada perubahan ya Bapak Daniel. Ya. Kemudian kita langsung masuk ke
Pak atau Ibu Eka ini. Pak, saya mau tanya mengenai surat keterangan PP23. Nah, jika untuk OP ada pilihan pemberitahuan memilih berdasarkan ketentuan umum PP23, nah, jika dipilih tersebut, maka harus mencentang ketentuan. Nah, yang akan saya tanyakan, apa dampak jika kita mencentang pilihan tersebut? Ini untuk WPOP. Nah, ini saya yang nggak bisa membayangkan di dalam aplikasinya, Bapak Ibu ya. Mungkin dari teman-teman KPP yang sudah melihat itu, saya belum melihat aplikasi terkait dengan ketentuan. Ketentuan maksudnya ada ketentuan apa di situ? Mungkin Mas Arya Baik, bisa dibantu. ya baik. Baik, Bapak atau Ibu Eka, bisa ini Bapak Imam Sultoni, silakan. Kalau yang saya terkait tadi kan memilih ya, sebenarnya itu begini. Memang ada pilihan menu cetak itu yang mungkin bisa dikatakan agak membingungkan. Nah, itu tadi sebenarnya kalau yang saya tangkap Mas Hadi, yang dipilih tadi adalah pilihan menggunakan tarif normal. Jadi PP23 itu kan memang pilihan. Namun jika wajib pajak tidak memilih, maka otomatis pada saat mendaftar, maka otomatis menggunakan PP23, ya kan. Nah, dulu saat dulu untuk menggunakan pasal 17, BP kan harus wajib pajak harus menyampaikan lewat surat. Nah, sekarang diakomodasi di menu juga ke SWP. Cuman di belakangnya, kemarin saya lihat menunya, di belakangnya itu memilih tarif normal, dalam kurung, ada memang PP23. Nah, itu yang memang agak membingungkan. Oke. Jadi itu tadi sebenarnya pilihan untuk memilih pasal 17. Menu untuk, kalau bisa, kalau memang PP23 jangan sampai dipilih yang menu itu. Oke, cukup. Baik, jadi yang perlu kami tegaskan di sini jika ada bahasa pilihan pemberitahuan pemilihan berdasarkan ketentuan umum PP23 tidak perlu dicentang ya Pak Imam Sultoni ya? Iya betul, jangan dicentang karena nanti akan menggunakan pasal 17, jadi tidak berhak menggunakan PP23 lagi. Baik, begitu ya Bapak atau Ibu Eka. Jadi seperti yang sudah diklarifikasi oleh Bapak Imam Sultoni dari KPP Pratama Surabaya Karangpilang, jangan dicentang untuk pilihan pemberitahuan memilih berdasarkan ketentuan umum PP23. Baik, saya rasa jelas. Kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Ken lagi. Pak, kalau PPh final kode pajak 411128 setoran 420 UMKM, gimana cara buat cetakan SSP-nya? Karena saya biasa buat lewat e-billing. Bapak Adi? Saya ini pertanyaan dari Pak siapa ya? Nggak dari terbaca di Pak Ken. Ini Ken, to everyone. To everyone. PPh final kode 411128 setoran 420. Nah, di saat mau buat cetakan, karena memang biasa lewat e-billing. Sebenarnya di situ ada menu cetak sebenarnya kalau untuk menyetak e-billingnya ya. Tapi kalau untuk cetakan SSP-nya itu memang itu kan memang kondisi kita bicara NTPN ya. Jadi yang kita cetak itu kan NTPN-nya dengan kondisi itu. Kalau pakai internet banking atau mungkin posisinya pakai ATM atau sejenisnya. Yang jelas surat setoran pajak yang sudah terbayar itu memang bisa dicetak dengan menu sesuai dengan menggunakan sarana dari mana. Kalau misalkan untuk e-billing itu kan posisinya memang untuk ini ya mencetak kode e-billingnya. Jadi yang dimaksud sudah bayar itu posisinya adalah kalau sudah ada NTPN-nya. Seperti itu ya Bapak Adi. Oke, Pak Tony mungkin Pak Imam Sultoni mungkin bisa membantu. Begini Pak Mas Hadi, kemarin ini memang untuk pelaporan dan cetakan SSP ini kan beberapa wajib pajak ada kebingungan untuk harus mencetak SSP dan distempel. Nah, kalau kita perhatikan di SE 29 sebenarnya untuk PP23 ini kan ada dua transaksi. Yang satu transaksi dengan pemungut dan pemotong, yang kedua transaksi umum seperti hal biasanya atau kalau dibahasakan di slide tadi transaksi dengan pihak lainnya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, wajib pajak bingung. Apakah jadi semuanya wajib buat SSP dan kemudian distempel lah. Ini membuat SSP dan distempel itu hanya untuk transaksi dengan pemungut atau pemotong. Yang itu sebenarnya kewajiban menyetempelnya adalah
di pemungut atau pemotong, misalkan bendahara pemerintah, misalkan saya sebagai penjual kain menjual baju kepada misalkan kantor pajak pertama Surabaya Karangpilang. Nah, ketika saya memberikan, maka otomatis biasanya saya dipotong karena saya punya sket, saya UMKM, dipotong 0,5%. Nah, 0,5% itu akan kantor pajak Karangpilang akan memberikan bukti potong berupa SSP yang di-store dengan kode 41128 kode 423. Itu yang distempel oleh bendahara. Jadi sebenarnya kewajiban mentempel atau mencetak SSP itu hanya untuk transaksi khusus dengan pemotong atau pemungut. Kalau untuk transaksi umum, sampai sebenarnya cukup membuat kode billing saja. Itu pun kode billing itu pun pada saat laporan di online tidak diminta juga. Yang diperiksa. Ya, maaf putus-putus tadi. Baik, Ya. Intinya itu hanya untuk transaksi khusus ya pada Bapak Ken, bahwa untuk pencetakan SSP untuk distempel tadi untuk pemotong dan pemungut yang ada transaksi dengan pemotong dan pemungut maksud saya. Baik, kita langsung menuju ke Nanda. Waktu laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah UMKM, apakah juga harus menyertakan cetakan kode billing juga? Waktu laporan realisasi PPh final DTP UMKM, apakah juga harus menyertakan cetakan kode billing juga? Ya, Bapak Ibu, mungkin saya perlu diperhatikan kalau kita transaksi tidak dengan pemotong pemungut, cetakan kode billing tidak diperlukan. Dan cetakan kode billing tersebut pada akhirnya hanya diberikan nanti kepada pemotong pemungut tersebut untuk kemudian dicap dengan tulisan DTP. Sebagaimana dimaksud dengan PMK 44. Nah, dalam kepentingan pelaporan realisasi PPh final DTP, Bapak Ibu cukup memberikan jumlah pajak terutang yang mendapatkan insentif dan kemudian diberikan kode 9 berapa digit ya? Kalau nggak salah sekitar 16 digit atau 15 digit itu di dalam laporan tersebut. Detail nanti Bapak Ibu bisa baca Baik, kita langsung saja ke PT Anistama Teknika. Sama ya ini ya, berarti ya. Baik, kita pertanyaan Ibu Kartika Sari juga. Pak Adi, kalau selain gaji juga. Halo, apakah suara saya terdengar? Maaf Bapak Ibu, ada kendala teknis lagi. Ada pesawat lewat tadi kayaknya. Baik, kita menuju ke ini ini jadi hilang ya chatnya tadi. Tadi sudah mendekati akhir sebenarnya tadi. Mungkin dikasih kesempatan untuk tanya. Baik, terima kasih Pak Ari. Jadi kita masuk ke sesi tanya jawab langsung saja ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau bertanya langsung saja memberikan tanda. Kalau mau langsung ditanyakan silakan. Oke, baik Bapak Adi silakan. Tata cara perhitungannya, Bapak Ibu coba perhatikan juga. Kata-kata di sini ada diterima secara teratur dan tetap. Ya, tidak pernah gini. Di situ dicontohkan ada suatu kondisi hanya gaji tunjangan dalam bentuk jumlah yang tetap di dalam contoh perhitungan.
Dalam bentuk perhitungan itu dengan kondisi jumlah yang tetap. Jenis penghasilannya itu tetap ada juga. Sehingga kalau misalnya itu yang terjadi, maka Bapak Ibu silakan gunakan itu sebagai dasar penghitungan yang disetahunkan. Silakan jadikan itu sebagai dasar perhitungan yang disetahunkan. Dengan catatan teratur tetap dipenuhi, maka kalikan dengan 12 atau disetahunkan. Ya, mungkin itu Mas Arya. Baik, luar biasa Bapak Adi. Sudah dijelaskan tadi pertanyaan terakhir yang sempat terputus, saya bacakan. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan yang memang mau ditanyakan atau tadi yang sudah ngechat tapi belum kami jawab? Bisa bergabung untuk bertanya? Silakan, kami persilakan pada Bapak Ibu. Silakan, apakah ada? Kita masih ada waktu sekitar 20 menit. Tapi kalau memang tidak ada pertanyaan, maka kita akan... Ada, Bapak Ibu? Oke, silakan Ibu Ningsih ya? Iya. Silakan Ibu. Tadi sebetulnya saya sudah nulis di chat, Pak. Baik, Bu. Udah terjawab atau belum, Bu? Belum. Baik, Ibu bisa sampaikan, Bu, pertanyaannya akan kami jawab. Ya. Ini, pada saat akhir tahun, bulan Desember, nanti itu kan ada pembuatan bagi PPh Badan PPh 21 pada akhir Desember, nanti kan ada pembuatan formulir 1721A1. Nah, apakah PPh 21 DTP itu yang bulan April sampai dengan September tetap akan ditulis semuanya di situ gabung jadi Januari sampai Desember atau gimana? Satu itu. Yang kedua, kalau ada seorang pegawai itu menerima dari beberapa gaji dari beberapa perusahaan. Sedangkan dari masing-masing perusahaan itu mengikuti PMK 44, DTP PPh 21. Bagaimana perlakuan pendapatan untuk orang pribadi tersebut dan apakah PPh 21 DTP tersebut tetap bisa dikreditkan untuk SPT tahunan bagi SPT pribadi pegawai tersebut. Terima kasih, Pak. Bapak, terkait dengan perhitungan cara DTP, nanti 17.1 yang kita buat atau 17.1 yang kita buat itu Bapak Ibu tetap menggunakan dengan nilai pajak yang sudah dilakukan pemotongan dan penyetoran oleh wajib pajak dan juga yang sudah dilaporkan dalam realisasi PPh pasal 21-nya. DTP itu dalam pengertian berarti ada pajak yang terutang, tapi bukan kita yang bayar, tapi yang nanggung pemerintah. Tapi terbayarkah? Ya, tetap terbayar. Jadi tetap menjadi haknya pegawai untuk dicantumkan di 1721A1. Selanjutnya, kalau misalkan kita sebagai pemberi kerja, kita melihatnya adalah pada posisi dia sebagai pegawai kita atau bukan. Nah, ini yang perlu berhati-hati kita, jangan sampai kemudian yang diberikan insentif ini adalah bukan pegawai. Bapak Ibu perlu perhatikan, ada yang disebut dengan di Per 16 tahun 2020, ada yang disebut dengan pegawai, ada yang disebut dengan pegawai tidak tetap, ada yang disebut dengan tenaga ahli, ada yang disebut dengan komisaris, ada yang disebut dengan bukan pegawai menerima penghasilan berkesinambungan, ada yang disebut dengan bukan pegawai yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan. Ada kondisi-kondisi itu yang ada di Per 16. Tapi kita coba sempit lagi, yang dapat insentif itu yang posisinya pegawai. Berarti kalau kemudian kita dia pegawai, ada kerja lepas kita ya, misalkan tenaga ahli kita insentifin juga. Terus kemudian ada misalkan kita rumah sakit, ada dokter praktek di tempat kita insentifin juga. Jika sebagai pegawai di kita yang kemudian kita berikan insentif. Nah, terlepas apakah dia bekerja di beberapa tempat, itu kan apakah pemberi kerja tahu? Nah, ini pertanyaannya seperti itu. Apakah dia menjadi pegawai di beberapa tempat? Pertanyaannya kan seperti itu. Nah, tanggung jawab pemotong atau pemberi kerja sebagai fasilitator untuk kemudian memberikan insentif ini adalah bertanya aja. Jadi pegawai apakah dia ABC kan kita juga nggak tahu juga, kecuali mungkin ada pegawai yang seperti itu ya. Nah, pada akhirnya kalau kemudian dia mendapatkan insentif dari A, insentif dari C, pada akhirnya kalaupun terjadi lebih bayar, kalaupun nanti terjadi lebih bayar,
semua lebih bayar yang disebabkan oleh DTP ditanggung pemerintah itu tidak boleh direstitusi, tidak boleh diminta kembali. Seperti itu, Ibu. Oke. Baik. Ya. Ibu Ningsih, ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, ini jaringannya agak lambat lagi. Kayaknya ada gelombang elektromagnetik yang lewat. Maaf Ibu, Ibu Ningsih. Untuk ini Pak, pendapatan tidak bisa diakui ya Pak ya. Itu maksudnya gimana ya Pak ya? Itu pendapatan yang dari April sampai dengan September itu kan tidak diakui. Itu maksudnya gimana ya Pak? Pendapatan yang ikut ditanggung pemerintah Pak, yang UMKM itu, yang April sampai dengan Septembernya. Ini bicaranya terkait dengan PP 23 atau insentif 21, Bu? PPh 23 Pak, yang ini. PP 23 ya, PP 23. Ya. Nah, ya. Kalau terkait dengan PP 23, pada intinya adalah kalau kemudian kita sudah mendapatkan fasilitas DTP, maka itu dianggap sudah pajaknya dibayar. Ya. Yang dimaksud tidak diakui ya bukan maksudnya ya bukan berarti tidak bisa digunakan sebagai alat untuk kemudian dilaporkan di dalam SPT tahunan, tetap bisa digunakan dalam pelaporan di SPT tahunan karena dia dalam fasilitas insentif DTP-nya itu kan Bu, maksudnya seperti itu. Jadi tetap aja normal. Pendapatan cuma yang satunya Ibu lakukan pembayaran sendiri, yang satunya dilakukan pembayaran menggunakan DTP yang kemudian Ibu laporkan di dalam laporan realisasi insentif PP 23. Oh, iya Pak, makasih ya Pak. Baik, cukup ya Ibu Ningsih? Ya, makasih Pak. Baik, ini tadi ada dari Pak Antonio nih. Pak Antonio bisa diutarakan Pak pertanyaannya? Iya, itu mengenai terkait PP 23 ya. Kalau misalnya kantor pusat sama kantor cabang, ada kantor pusat yang sudah mendapatkan surat keterangan PP 23, apakah kantor cabang juga perlu daftar sendiri PP 23-nya atau sudah ikut kantor pusat atau gimana? Seperti itu, Pak. Siap. Memang kalau terkait dengan yang dimunculkan di SE 29 sama di PMK 44 untuk teknisnya memang masih secara global apakah pusat ataukah cabang yang melakukan pelaporan. Tapi mungkin nanti bisa ditambahi Mas Imam Sultoni ya. Tapi yang pasti kalau kemudian kita bicara PP 23, pada akhirnya tempat terutang PP 23 itu ada di masing-masing cabang. Kita bicara tempat terutang. Tapi pada saat pelaporannya yang disampaikan nanti di dalam SPT tahunan akan dimasukkan jadi satu di dalam SPT pusat. Dalam pengertian seperti itu, saya berpendapat kalaupun itu nanti menjadi pelaporan yang kemudian dilaporkan jadi satu dengan pusat, ya bisa terjadi dilakukan seperti itu. Jadi apakah nanti cabang perlu dilakukan? Mungkin Mas Imam Sultoni mungkin yang bisa melihat di dalam aplikasinya. Mas Imam mungkin. Jadi pelaporannya cukup dari pusat saja. Tapi kalau untuk surat keterangannya masing-masing Pak ya. Jadi pusat harus mendapatkan surat keterangan PP 23 sendiri dan cabang harus mendapat surat keterangan PP 23 sendiri. Seperti itu ya. Oh ya, kalau merujuk pada suket yang saya baca di PMK 44, memang KLU-nya kemudian disebutkan dia akan mengacu pada master file yang disampaikan atau KLU yang disampaikan oleh pusat. Sehingga kalau di sini, kalau suketnya dia pegang masing-masing atas PP 23 yaitu, Bapak, karena suket dan pelaporan ini adalah barangnya satu untuk menunjukkan bahwa kita sudah memanfaatkan insentif tersebut, silakan Bapak kunjungi halaman pajak.go.id. Saya rasa di situ menu pelaporannya pun tersedia juga untuk PP cabang. Karena dilaporkan realisasi di cabang dan di pusat untuk tempat terutangnya pusat, badan untuk tempat terutangnya, cabang untuk tempat terutangnya cabang. Kenapa? Karena kan tempat terutangnya PP 23 itu jatuh di masing-masing tempat, baik cabang ataupun pusat, tergantung mana yang melakukan transaksi penghasilan tersebut, Bapak. Baik suketnya dipegang sendiri-sendiri, pelaporannya lakukan sendiri-sendiri, tapi pada akhirnya di SPT tahunan memang nanti kan tetap jadi satu di dalam SPT tahunan. Baik, Pak Antonio.
Oke, Mas Arya. Ya Pak, terima kasih. Oh, baik, sudah jelas ya Bapak Antonio. Baik, Ya. masih ada 10 menit sebelum kita tutup. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Kita lihat ada chat ini dari Bapak Deni lagi nih. Saya mau tanya, untuk penutupan PT bisa diproses atau tunggu pandemi corona karena perlu surat keterangan dan perlu tatap muka. Oke. Bapak, terkait dengan hal-hal yang terkait dengan penutupan dan kewajiban perpajakan tetap dilakukan karena kita sudah banyak aplikasi-aplikasi yang berbasis web yang bisa Bapak gunakan untuk pembuatan NPWP, pengajuan update KLU, bahkan untuk pengajuan penutupan PT. Nah, pengajuan penutupan PT ini yang perlu Bapak lengkapi adalah terkait dengan akte pembubaran PT tersebut, surat permohonan pencabutan NPWP yang nantinya akan diproses oleh teman-teman pemeriksaan tujuan lain, yaitu pemeriksaan ini ditujukan untuk melakukan pencabutan dalam rangka penghapusan NPWP. Nah, apakah masih bisa dilakukan? Masih bisa, Pak. Karena nanti masih dimungkinkan apabila Bapak mengajukan via pos atau Bapak mengajukan via halaman online. Tapi karena ada persyaratan yang diminta berupa akte dan sejenisnya, kalaupun Bapak ajukan via pos, akan diproses. Karena tim pelayanan masih tetap berjalan, surat yang masuk, surat permohonan masih tetap kami proses seperti biasa. Silakan. Baik, seperti itu ya Bapak Deni. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Tidak ada yang bertanya lagi? Silakan Bapak Ibu. Jadi manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya Bapak Ibu ya, karena memang kondisi sekarang sudah tanggal 19 ya. Jadi pengajuannya kan memang terakhir tanggal 20 untuk pelaporannya. Ini agar lebih jelas Bapak Ibu, kalau memang belum begitu paham atau mungkin ada yang kurang untuk ditanyakan, bisa langsung ke kelas pajak ini. Bapak Ibu, tidak ada ya? Tidak ada Bapak Adi, luar biasa tadi pertanyaannya. Saya tadi mencatat sih secara kasar ada sekitar 236 pertanyaan. Jadi luar biasa ya, dari 44 peserta tadi, partisipannya itu 46 kalau nggak salah tadi. Itu mungkin kalau 236 rata-rata mereka bertanya 5 kali. 5 pertanyaan per orang gitu ya. Jadi luar biasa Bapak Adi ya. Kita berikan semangat dan aplaus sekali lagi pada Bapak Ibu, kepada Bapak Adi Surahman yang telah memberikan paparan, yang telah memberikan sebuah presentasi yang luar biasa, sehingga kita berharap bahwa kelas pajak ini bisa tercapai output maupun outcome-nya. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan fasilitas ini dengan tanpa kendala. Baik, kita berada di ujung acara, tapi sebelum kita tutup acara ini mungkin ada closing statement. Jadi Bapak Ibu perlu kami informasikan bahwa kegiatan edukasi perpajakan ini adalah kerjasama dari antara Kanwil DJP Jawa Timur 1 bersama dengan KPP Pratama Surabaya Karangpilang dan KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Nah, untuk menutup acara ini, marilah kita mendengarkan sedikit closing statement dari Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 1, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen Kanwil DJP Jawa Timur 1, kepada Bapak Ari Murti, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Arya atas waktunya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tadi telah melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan edukasi tentang PMK 44. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Mas Hadi. Bapak Ibu sekalian, memang insentif ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sepanjang memang sesuai dengan ketentuan yang ada di PMK tersebut. Kemudian turunannya ada di SE 29 juga, Bapak Ibu kontak dengan wajib pajak, sering suka ada pertanyaan juga dampak. Nah, kalau dengan kondisi seperti itu silakan Bapak
ajukan ke KPP mengenai keringanan pajak. Gak apa-apa, itu fasilitas kami, nanti kita kaitkan dengan aturan-aturan yang ada. Bapak Ibu bisa konsultasi dengan AR masing-masing, apakah ketika saya kode lapangan usahanya tidak masuk di dalam PMK 44 ini, apakah saya masih punya kesempatan karena kami terdampak. Ya, jadi silakan berkonsultasi dengan AR-nya masing-masing, karena memang PMK 44 ini tidak hanya kami yang membuat, tidak hanya Kementerian Keuangan, kami menerima masukan juga dari asosiasi, dari kementerian yang lain, kira-kira sektor-sektor yang terdampak seperti apa. Tentunya Bapak tergabung di perkumpulan apa, mungkin itu nanti bisa disuarakan ke pemerintah, sehingga mungkin nanti kalaupun ada insentif jilid ketiga, mungkin bisa dimasukkan kembali. Mungkin itu aja, saya harapkan memang Bapak Ibu tetap semangat, tetap berkontribusi kepada negara, karena memang di masa-masa seperti ini pemerintah benar-benar concern untuk bisa melewati masa-masa ini dengan memberikan insentif pajak. Seperti yang dijelaskan tadi, ada sekitar 500 lebih triliun tambahan di dalam APBN kita untuk menangani COVID, ya. Bisa mungkin kalau lebih didetilin lagi bahwa anggaran itu digunakan untuk sarana prasarana alat kesehatan, obat-obatan, kemudian untuk yang diupayakan pemerintah agar tidak terdampak begitu dalam, sehingga ekonomi tetap bisa berjalan. Karena memang kalau Bu Ani, Bu Menteri Keuangan menyampaikan bahwa sampai dengan kuartal 1 tahun ini aja kita hanya tumbuh 2,9% ekonominya. Sedangkan sampai akhir tahun perkiraannya kita hanya tumbuh 2,3. Itu pun kalau kita bisa menangani COVID-19. Nah, kalau COVID-19 ini terus berdampak atau kurvanya ini masih terus menanjak atau tidak menurun, maka kemungkinan terburuk bahwa ekonomi kita di akhir tahun hanya tumbuh sekitar 1,2%. Sehingga indikasi dari angka tersebut, maka angka pengangguran, angka kemiskinan dipastikan akan melonjak. Dan ini memang kita harapkan jangan sampai terjadi. Maka dari itu himbauan pemerintah, ini di luar pajak, himbauan pemerintah kita social distancing, kita cuci tangan segala macam, kita sama-sama penuhi, sehingga kita harapkan dengan gerakan-gerakan sosial seperti itu kita bisa mengakhiri pandemi ini di Indonesia secara umum maupun di dunia. Baik, itu aja Mas Arya. Terima kasih kepada tim, kepada para wajib pajak yang begitu sabar, setia di bulan puasa ini mengikuti kegiatan kami. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya kembalikan ke Mas Arya. Baik, terima kasih Pak Ari. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah pada di penghujung acara. Singkat kata, burung cendrawasih selalu terbang berpasangan. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.